Gadis ini tiba-tiba mengumumkan dalam siaran langsungnya bahwa ia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi para penggemarnya mengira ia hanya bercanda. Tidak ada yang menganggap ucapannya serius, bahkan beberapa justru menyemangatinya. Jumlah penonton live terus meningkat dengan cepat. Hanya orang tuanya yang menyadari bahwa ini bukan lelucon. Dengan panik mereka membuka kamarnya, namun kamar itu kosong. Pada saat yang sama, di tempat lain, gadis itu menyerang lehernya sendiri di depan kamera live. Para penggemarnya terkejut, dan orang tuanya pun menangis histeris di depan komputer. Mereka tidak tahu bahwa gadis itu sebenarnya tidak mati. Ia justru tersenyum karena semua itu telah direncanakan oleh sahabatnya. Temannya ingin membantunya kabur dari kendali ketat orang tuanya. Sebelumnya, gadis itu hanyalah seorang kreator internet biasa, tetapi kecantikan dan bakatnya membuatnya memiliki jutaan pengikut. Begitu orang tuanya melihat kesuksesannya, mereka menjadi serakah dan memaksanya melakukan siaran langsung tanpa henti siang dan malam tanpa istirahat. Jika penjualan menurun, ia tidak diizinkan beristirahat. Untuk mencegahnya bertambah gemuk, ia hanya diizinkan makan sekali sehari. Kerja kerasnya membuat orang tuanya kaya, tetapi keserakahan mereka terus bertambah. Mereka menargetkan pencapaian yang lebih besar lagi, bahkan berencana menjualnya kepada seorang pria. Gadis yang hancur itu akhirnya menceritakan penderitaannya kepada sahabat terdekatnya. Sang sahabat merasa iba dan menyusun sebuah rencana. Ia membawa gadis itu ke rumahnya dan membuat tiruan persis ruangan siaran langsung. Rencananya adalah gadis itu berpura-pura bunuh diri saat live, lalu menjalani hidup baru dengan identitas baru. Malam itu, sesuai rencana, gadis tersebut melukai lehernya di depan kamera setelah para penonton mendorongnya. Setelah itu, temannya memberinya perubahan penampilan total dan gadis itu mulai menjalani kehidupan baru yang indah dengan identitas baru. Ia mengira semuanya telah berjalan sempurna, tetapi orang tuanya tidak mau berhenti. Mereka terus menuntut agar ia muncul jika masih hidup, dan jika tidak, mereka meminta jasadnya. Mereka memanfaatkan kejadian ini demi popularitas, yang justru membawa gadis itu kembali ke sorotan publik. Ia pun hidup dalam ketakutan, namun kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Seorang gadis lain mulai curiga, memeriksa setiap sudut ruangan live palsu itu, dan akhirnya membongkar seluruh kebenaran. Takut rahasianya terbongkar, gadis itu menghubungi sahabatnya. Mereka bertemu di atap gedung. Gadis itu mengira temannya akan meminta uang, tetapi temannya mengungkapkan bahwa uang bukanlah yang ia inginkan. Yang benar-benar ia inginkan adalah gadis itu sendiri.